Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Ramadayanti. Saya mahasiswi jurusan Psikologi Islam di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Video ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu, yaitu yang terhormat Ibu Indah Purwasi MC Psikolog. Happy watching guys. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas mengenai gangguan perilaku conduct disorder. Saya akan menjelaskan apa itu conduct disorder, tanda-tanda gangguan conduct disorder, penyebab gangguan tersebut, serta cara mengatasinya dengan menggunakan metode yang ada pada teknik modifikasi perilaku. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu conduct disorder? Conduct disorder adalah sebuah gangguan perilaku dan emosi yang cukup serius dan membuat pengidapnya menunjukkan perilaku kekerasan, suka merusak barang, dan cenderung pembangkang, bahkan sulit mengikuti peraturan yang ada, baik dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Anak yang memiliki gangguan perilaku conduct disorder ini umumnya gemar melakukan kebohongan dan menipu seseorang, bahkan bisa melakukan kegiatan atau perbuatan yang melanggar hukum, seperti contohnya berkelahi dan bahkan melukai orang lain. Anak-anak yang mengalami gangguan perilaku ini juga suka atau bahkan sering melakukan penyiksaan terhadap hewan. Conduct disorder merupakan pola perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang atau bahkan bisa terus-menerus. Dan perilaku yang ditunjukkan pun merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan perilaku anak normal seusianya yang juga berada dalam kehidupan lingkungan sosialnya. Menurut National Center for Biotechnology Information, conduct disorder merupakan salah satu gangguan perilaku yang sering ditemui pada anak dan remaja sekitar rentang usia 9-17 tahun. Anak yang memiliki gangguan ini biasanya memiliki sikap yang kejam terhadap binatang ataupun terhadap orang lain. Mereka bersikap seakan tidak memiliki rasa empati dan kasihan terhadap objek yang disakitinya tersebut. Menurut buku The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, karakter anak yang memiliki gangguan perilaku conduct disorder yaitu: pertama, mereka kurang memiliki rasa empati. Kedua, tidak bisa menunjukkan rasa kasihan terhadap orang lain. Ketiga, tidak peduli dengan keadaan orang lain di sekitarnya. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tanda-tanda apa yang ada pada perilaku conduct disorder. Menurut American Academy of Child, Adolescent and Psychiatry, terdapat beberapa tanda anak yang mengidap conduct disorder. Antara lain yaitu, yang pertama, memiliki perilaku agresif yang melukai dan mengancam keselamatan orang lain ataupun hewan. Contohnya seperti berkelahi, melakukan kekerasan terhadap orang lain, ataupun juga bisa melakukan kekerasan terhadap hewan. Yang kedua, memiliki perilaku merusak dengan sengaja. Contohnya seperti merusak barang orang lain. Dan yang ketiga, terbiasa melakukan kebohongan, mencuri, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu sering melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada, baik di lingkungan rumah atau sekolah, yang menimbulkan juga kerugian terhadap orang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab gangguan conduct disorder ini. Hingga kini masih belum diketahui secara pasti apa penyebab gangguan ini. Namun, diduga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, karena fungsi otak yang abnormal, sehingga mempengaruhi sistem emosional seseorang. Yang kedua, karena faktor genetik atau juga karena keturunan. Ketiga, karena masalah sosial, karena lingkungan serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Dan yang terakhir, yaitu karena masalah kognitif, seperti rendahnya IQ seseorang.
Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai cara untuk mengatasi gangguan perilaku conduct disorder ini. Ada banyak upaya yang bisa dilakukan, bisa dengan psikoterapi atau juga dengan terapi, dengan menggunakan metode teknik modifikasi perilaku token ekonomi. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu token ekonomi. Token ekonomi merupakan teknik modifikasi perilaku yang menggunakan pendekatan behaviorism. Token ekonomi adalah salah satu upaya pengubahan perilaku yang sengaja dirancang untuk meningkatkan perilaku yang disukai dan mengurangi perilaku yang tidak disukai dengan menggunakan token atau poin. Seorang individu akan menerima token atau poin setelah menampilkan perilaku yang disenangi, dan juga sebaliknya, yaitu akan mendapatkan pengurangan token apabila menampilkan perilaku yang tidak disukai oleh orang lain. Token-token ini kemudian dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu dan dapat ditukar dengan hadiah atau sesuatu yang bermakna bagi pengidap conduct disorder tersebut. Tujuan utama dari teknik token ekonomi ini yaitu untuk meningkatkan perilaku yang baik dan mengurangi atau bahkan menghapus perilaku yang tidak baik yang biasanya ditampilkan dan dilakukan oleh pengidap conduct disorder tersebut. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah apa sih yang akan dilakukan dalam proses teknik token ekonomi ini. Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu dengan jelas tentang perilaku apa yang akan dimodifikasi. Lalu yang kedua, menentukan item atau benda apa yang digunakan sebagai tokennya. Bisa berupa kartu atau sebagainya. Yang penting tidak bisa diplagiat oleh pengidap conduct disorder tersebut. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan secara rinci hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mendapatkan token dan hal apa saja yang bisa mengurangi nilai token tersebut. Lalu yang keempat yaitu menentukan motif penguat atau membuat kesepakatan bersama terlebih dahulu apa yang akan didapatkan pengidap gangguan dan apa yang akan membuat nilai token tersebut berkurang. Akan lebih baik jika ia sendiri yang menentukan reward atau hadiah. Dan yang kelima yaitu pengidap conduct disorder harus mengetahui berapa nilai dari setiap token yang akan dikumpulkan. Nilai token disesuaikan dengan seberapa berharganya barang atau hal yang diinginkan pengidap conduct disorder tersebut. Selanjutnya, hitung berapa nilai token yang untuk sebuah perilaku, lalu tentukan harga atau jumlah token yang harus dikumpulkan oleh pengidap conduct disorder agar dapat menukarnya dengan hadiah yang diinginkannya tersebut. Setelah itu, tentukan kapan untuk menukar token tersebut dilakukan. Oke, dan yang terakhir, saya akan memberi contoh kasus dari gangguan perilaku conduct disorder ini dengan cara dan juga cara mengatasinya. Contohnya yaitu anak yang tidak bisa mengendalikan emosinya dan ketika emosi selalu merusak suatu barang. Cara memodifikasi perilaku ini yaitu dengan cara yang ada pada teknik token ekonomi, yaitu membuat kesepakatan bersama lalu menjalankan kesepakatan tersebut. Ketika anak tersebut bisa mengendalikan emosinya dengan baik, maka ia akan mendapatkan token. Dan apabila ia tidak dapat mengendalikan emosinya, maka nilai tokennya pun akan dikurangi. Namun, seiring waktu, nilai token harus dikurangi agar anak dapat terbiasa melakukan hal yang baik atau hal yang disukai tanpa adanya maksud atau mendapatkan reward. Sehingga anak tersebut pun dapat dengan tulus berubah dan bisa menjadi lebih baik. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.